Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Salam sehat, penuh semangat. Alhamdulillah Pak, sehat ya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. penuh semangat. Oke. Ya. Sepertinya ini udah hari menuju Porprov gitu Iya, Pak, ya? betul, Kalau betul. saya udah nggak sabar banget gitu Iya. mau tahu tentang Iya. Porprov gitu gimana Iya, Pak. iya. Nah tapi sebelum kita mengulik membahas tentang Porprov nih Pak, Iya, mungkin iya, iya. boleh kita kenalan dulu mungkin ya Pak Nggih, ya? nggih. Silahkan boleh Pak. Nggih. Iya. Gimana Pak? Mau Bapak dulu apa saya dulu? Panjenengan dulu dong. Oke, saya dulu Iya, ya, ladies iya, first iya, gitu. Iya, iya. Nah, perkenalkan Pak, saya Rahma Iya. dari Malang Point Channel Pak. Oke, Iya. nggih, nggih. Terima kasih Mbak Rahma dari Malang Point Channel. Ya, betul Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di tempat kantor kami. Ini adalah tempat yang sangat legend, Legend. Stadion Luar Gajayana Malang, Luar biasa. yang usianya sudah 100 tahun, berarti satu abad. Wah, Oke, baik Mbak Rahma, saya kenalkan, nama saya Baihaki, selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, yang dimana dalam waktu dekat kami selaku perangkat daerah leading sektor yang akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-9, di mana Kota Malang ini menjadi tuan rumah bersama. Tuan rumah bersama Malang Raya, ada Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang, dan Kota Malang sendiri. Spesialnya Kota Malang ini akan menjadi tempat pembukaan opening seremoni Porprov 9 tahun 2025 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni iya. tahun 2025. Berarti kita tinggal menghitung hari. Iya, benar. Sekarang Betul. sudah tanggal 4 Hamin 24 Juni. hari. Berarti Pak. Hamin 24 Iya, hari. betul. Maka dari itu kami bersama-sama sedang menyiapkan tahapan-tahapan pelaksanaan Porprov 9 tahun 2025, baik Kota Malang selaku tuan rumah, juga lebih-lebih selaku peserta. Karena Porprov ini yang diadakan 2 tahun sekali, untuk yang ke-9 ini Porprov 9 tahun 2025 di Malang Raya, ini akan menjadi pembeda. Akan menjadi pembeda dari gelaran-gelaran Porprov sebelumnya. Betul Pak. Karena Kota Malang ini sudah mencanangkan 4 sukses, Mbak Rahma. Ada prinsip Jadi gitu ya Pak, poin-poinnya gitu ya? Ada 4 cita-cita, 4 sukses yang harus kita raih dalam Porprov 9 tahun 2025 ini. Ini bersama-sama semua lapisan masyarakat, karena Porprov ini tidak hanya ansih gawenya pemerintah Kota Malang, Iya, betul. tapi adalah merupakan gawenya seluruh Rakyat. lapisan masyarakat Kota Malang. Lebih-lebih warga Kota Malang harus benar-benar tahu, benar-benar harus siap menjadi tuan rumah terbaik. Luar biasa. Maka dari itu 4 sukses yang harus kita raih tadi, Mbak Rahma, yang nomor 1 adalah sukses penyelenggaraan. Pertama, sukses penyelenggaraan ya. Sukses penyelenggaraan. Nah, di dalam sukses penyelenggaraan ini, Mbak Rahma, ada banyak komponen, poin-poin di mana kita harus sukses penyelenggaraan. Maka dari itu tadi masyarakat harus siap. Kemudian semua lapisan masyarakat harus menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang terbaik. Betul. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa Kota Malang ini adalah sebagai kota wisata. Betul, banyak wisatanya. Banyak wisata yang ada di Kota Bisa Malang. ikut di Porprov sambil jalan-jalan. Betul gitu. sekali, Mbak Rahma. Jadi di samping nanti para atlet itu akan bertanding untuk meraih prestasi terbaiknya di Kota Malang, kemudian nanti ditambah lagi dengan semua pengunjung tidak hanya
menikmati pertandingan dan perlombaan Porprov, tapi selain itu para pengunjung ini nanti akan dimanjakan dengan view-view destinasi wisata tematik yang ada di Kota Malang, sehingga nanti benar-benar menjadi kenangan tersendiri ketika mengikuti Porprov 9 tahun 2025. Tadi ada ini sukses penyelenggaraan dulu. Nih untuk nextnya nih nyambung nggak sih Pak dengan sukses? Saya pernah dengar sedikit tentang ekonominya. Jadi ini yang pertama Mbak Rama. Mbak Rama ini adalah sukses penyelenggaraan. Betul. Bagaimana kita menjadi tuan rumah terbaik yang harus ada peningkatan dari penyelenggaraan Porprov tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kedua ini Mbak Rama yang menjadi tantangan kita bersama, terutama para atlet, doa dari segala lapisan masyarakat adalah sukses prestasi. Yang kedua. Benar. Karena saya baca kemarin Malang itu mendapatkan nomor 3, Pak. Nah, di Porprov sebelumnya. Ini tahun ini bisa jadi. Harus dong. Yang kedua tadi adalah sukses prestasi karena kita selaku tuan rumah, Mbak Rama. Betul. Artinya apa? Selaku tuan rumah bertanding di bumi sendiri, di rumah sendiri, maka prestasinya harus meningkat. Betul. Pak. Mimpi kita kan tidak masalah ya. Orang mimpi itu kan harus. Kalau orang pingin sukses harus punya mimpi. Mimpi yang harus kita menjadi motivasi untuk kita raih. Ini adalah bagaimana kita mimpinya adalah menjadi juara umum. Itu mimpinya. Tetapi kalau nanti pada saat pelaksanaan realisasinya, kita harus bisa merebut prestasi yang terbaik. Betul. Yang terbaik dibanding Porprov layanan sebelumnya. Artinya apa? Perolehan medali kita harus jauh lebih tinggi. Benar, Pak. Ini KONI Kota Malang sudah sangat semangat bersama-sama dengan kontingen Kota Malang yang jumlahnya ini luar biasa loh Mbak Rahma. Iya, karena saya tadi jumlahnya ini jauh lebih tinggi dari Porprov sebelumnya. Kalau di Porprov sebelumnya, Porprov 8 itu kita hanya memberangkatkan kurang lebih 800 orang. Sekarang ini Mbak Rahma jumlahnya 1.375 orang. Luar biasa sekali. Nanti dikasih sound tepuk tangan gitu ya. Iya. Ini nanti untuk meraih prestasi yang terbaik dengan target medali yang sudah ditetapkan oleh KONI Kota Malang dan sudah diberikan semangat kepada seluruh atlet. Nanti targetnya adalah 162 emas. Luar biasa. Kalau Porprov sebelumnya kita bisa meraih 74 emas. Berarti 100 kali lipat. 2 kali lipat lebih. Ini adalah sukses prestasi. Itu di aspek kedua ya, Pak. Dari kedua. Karena sebagai tuan rumah kita tidak boleh meraih prestasi yang biasa-biasa saja, tapi kita harus meraih prestasi yang luar biasa. Betul, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Yang kedua loh, Mbak Rama. Baru dua nih. Ini baru dua. Di-share yang ketiga nih, Pak. Ini Mbak Rama, sukses yang ketiga ini yang nanti harus bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Apa itu? Sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Betul. Kalau dikorelasikan nanti banyak pengunjung yang datang gitu ya Pak. Betul sekali Bu Rahma, Mbak Rahma. Kenapa? Kenapa ini sukses ketiga ini perlu kita capai? Informasi yang saya terima dari pendaftaran atlet yang akan datang ke Kota Malang, Malang Raya, terutama Kota Malang, tidak kurang dari 19.000 atlet yang akan datang ke Kota Malang. Ini atletnya loh ya. Belum lagi nanti. Belum lagi ofisialnya, pelatihnya, tamu-tamu yang lain. Kemudian mungkin orang tua dari atlet bisa datang. Kan gitu Mbak Rama. Bener. Karena apa? Saya meyakini ya, ini Kota Malang, kota yang menarik, kota wisata, kota pendidikan, yang orang itu ingin merasakan udara yang sejuk, yang masih nyaman, itu kan di Kota Malang. Betul, Pak. Maka dari itu, pada saat Porprov nanti sangat mungkin tetangga kita dari Blitar, kemudian dari Pasuruan, kabupaten kota, Probolinggo, dan daerah sekitar ini pasti akan datang ke Kota Malang untuk menikmati udara Kota Malang. Tadi itu 19.000 kan, pastinya nanti apa? Hotel akan penuh. Kuliner akan ada dampaknya. Kemudian UMKM
Ya toh? Oleh-oleh khas Malang pasti banyak dibanjiri. Peluang besar ya Pak. Peluang besar. Kota Malang, gitu, Peluang kota besar. wisata, Iya, juga kota wisata, pendidikan. kota pendidikan. Nah, dari sekian puluh ribu orang tadi, kan ke Malang mesti bawa uang, Mbak Rahma. Iya dong, teman-teman. Pasti kan, pasti uangnya akan dibelanjakan di Kota Malang selama kurang lebih 10 hari, ya toh? Iya. Hotel akan penuh. Pastinya apa? Pendapatan Perputaran masyarakat, uang, perputaran uang di Kota Malang pasti akan lebih meningkat. Ini yang ketiga, Mbak Rahma. Nah, ini sepertinya ketiga karena nyambung ya dengan Pak. Iya, Untuk yang iya. keempat, boleh Yang buat keempat ini, Mbak Rahma, tuh. semua ini dari sukses pertama, kedua, ketiga, saya sampaikan bahwa untuk penyelenggaraan Porprov ini kita akan menggunakan uang APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun anggaran 2025. Ini uang rakyat. Lah, karena ini uang rakyat dari APBD, maka harus kita pertanggungjawabkan. Akuntabilitasnya menjadi sukses yang keempat, sukses pertanggungjawaban keuangan. Luar biasa. Gitu, Mbak Rahma. Pak, saya mendengarnya sangat terkagum-kagum gitu, Pak. Ternyata konsepnya sudah begitu matang untuk Porprov ini. Bahkan di Hamin berapa tidak? 24, Hamin 24. Ini Hamin 24 itu untuk pembukaannya. Tetapi ada beberapa cabur, Mbak Rahma, yang sudah mendahului. Contoh kayak Hapkido. Hapkido itu nanti bertanding di Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sudah bertanding mulai tanggal 8 Juni. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang 4 aspek yang Indonesia ya Pak Rahma, luar biasa. Saya sangat nggak berhenti terkagum-kagum gitu, Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, melihat acara Porprov di Malang yang persiapannya luar biasa. Saya tertarik nih, bukan cuma saya, kayaknya semua orang tertarik kira-kira nih gongnya apa yang dibawa sama Kota Malang, perbedaan sama Porprov yang ke-8 atau mungkin ada apa gitu di openingnya yang di stadion ini gitu Pak. Boleh di-share ke teman-teman. Terima kasih, ini menarik sekali Mbak Rahma. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana Kota Malang dalam Porprov 9 tahun 2025 ini ingin meraih 4 sukses. Sukses penyelenggaraan. Dari sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sukses pertanggungjawaban. Tadi itu bisa nanti mendongkrak juga menjadi ikutannya adalah sukses pariwisata. Oh, pariwisata ya. Itu, Pak. Karena kan pasti nanti tadi saya sampaikan kunjungan wisata ini akan meningkat gitu ya Pak ya. Dengan 19.000 orang datang ke Malang gitu. Ada beberapa destinasi wisata unggulan di Kota Malang. Kita kenal ada Kampung Kayu Tangan. Betul, Kayu Tangan. Dengan koridornya yang semakin menarik. Kemudian saat ini sedang dilakukan persiapan untuk memperindah kembali kampung ikonik tematik Kota Malang yang sudah dikenal seluruh dunia. Apa itu? Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni. Betul. Ini mulai disiapkan untuk diperindah. Insya Allah dalam waktu 1-2 minggu ini Kampung Warna-Warni akan kembali menarik, bersinar gitu ya, bersinar Pak. Dengan segala macam warna-warninya. Ini akan juga menjadi daya tarik wisatawan, termasuk para olahragawan. Nah, kemudian yang nanti menjadi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Malang dan Jawa Timur, apa itu adalah pada saat pembukaan. Opening seremoninya ini. Gitu ya. Karena kan opening seremoni untuk gelaran setingkat Porprov ini kan luar biasa. Betul. Maka dari itu kami selaku tempat pembukaan opening ceremony yang akan nanti diselenggarakan tanggal 28 Juni tahun 2025, kami akan menyiapkan sajian-sajian yang berbeda, yang lebih menarik, dan belum pernah ada di open ceremony Porprov tahun-tahun sebelumnya. Di sini ya Pak ya? Iya, di sini. Di sini Mbak Rahma. Jadi di Stadion Gajayana Malang, yang stadionnya adalah stadion legend
Betul. Luas stadion juga. kebanggaan masyarakat Kota Malang, kebanggaan Arema. Nanti tanggal 28 Juni ada open ceremony Porprov 9 tahun 2025, sajian hiburan untuk menghibur masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Kira-kira apa tuh Pak? Nah, ini apa ya teman-teman? Sebelum itu Mbak Rahma. Oke, sebelum itu? Sebelum tanggal 28 ada rangkaiannya Mbak Rahma. Oh, seperti pra-opening. Pra-opening, betul. Boleh di-share, Pak. Jadi ada pra-opening untuk lebih menarik daripada pembukaan tadi. Tanggal 26 Juni Mbak Rahma, itu ada pawai api Porprov. Nah, pawai api Porprov yang dimana api ini Mbak Rahma, api ini diambil dari salah satu daerah di Madura, di ujung timur Pulau Madura, tapi tidak sampai ke timur. Namanya adalah api tak kunjung padam di Kabupaten Pamekasan. Ada Madura. Ya, api tak kunjung padam. Jadi api itu memang tidak pernah padam dalam rangka untuk memberikan motivasi spirit kepada atlet untuk berjuang meraih prestasi terbaik. Api diambil dari Pamekasan Madura, kemudian dibawa keliling ke kabupaten-kabupaten Sampang, kemudian Bangkalan, Surabaya, baru nanti diterima di Kota Malang tanggal 26 Juni tahun 2025. Kemudian api itu nanti akan dikelilingkan ke seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang. Dari Kecamatan Lowowaru, sorenya ya tanggal 26 ini sore diterima, kemudian malam tanggal 27 nanti diinapkan di salah satu kecamatan. Bisa jadi nanti di Kecamatan Lowowaru. Di situ nanti ada atraksi, ada atraksi, ada hiburan, seni, budaya di Kecamatan Lowowaru. Ini juga menjadi ajang hiburan, ajang publikasi bagi masyarakat bahwa nanti tanggal 28 ada pembukaan Porprov. Nah, setelah diinapkan di Kecamatan Lowowaru semalam ya Mbak Rahma, tanggal 27 paginya dikelilingkan, dikirapkan ke Kecamatan Blembing, nanti diikuti dengan mobil-mobil hias, dengan para pelari, olahragawan legend, sambil menghibur masyarakat di sepanjang jalan rute itu ke Kecamatan Blembing, dibawa ke Kedung Kandang, kemudian dibawa ke Kecamatan Sukun, nanti tanggal 27 siang nanti ada di Kecamatan Klojen. Di sekitaran selama rute perjalanan ini Mbak Lia, Mbak Rahma, mohon maaf ya, salah sebut. Ya. Nanti masyarakat kami harapkan berbondong-bondong untuk menyambut api Porprov ini menjadi hiburan tersendiri. Nanti bisa anak-anak sekolah di sepanjang jalan itu bisa menyambut api Porprov. Nanti sampai dengan tanggal 27 siang, nanti itu ada di Kecamatan Klojen. Setiap kecamatan titik-titik tadi ada hiburan Mbak Lia, Mbak Rahma. Ada hiburan tadi itu seni tradisi Kota Malang, seni budaya, apapun monggo disilakan. Karena nanti semua titik akan kami lombakan Mbak Rahma. Ada lomba penyambutan api Porprov terbaik di kecamatan mana tadi akan kami siapkan hadiahnya. Paham saya Pak. Kayak nyambung gitu ya. Akhirnya buat dari masyarakat dan juga buat masyarakat juga. Betul, iya. Tanggal 27 siang ada di Kecamatan Klojen, nanti dibawa ke pusatnya nanti terakhir ada di Balai Kota Malang. Di Balai Kota Malang akan diterima oleh Bapak Wali Kota Malang beserta seluruh jajaran VIP, para pimpinan kita. Ada tampilan hiburan, seni segala macam Mbak Lia, Mbak Rahma. Kemudian malam tanggal 28 itu ada di Balai Kota. Tanggal 28 sorenya Pak, ya. Dibawa dikirap menuju stadion kebanggaan kita yang siap nanti akan dicalakan di Stadion Gajayana Malang sebagai tanda pembukaan gelaran Porprov 9 tahun 2025 nanti akan dinyalakan oleh atlet legend berprestasi yang pernah ada di Kota Malang. Nanti mungkin stay tune ya teman-teman ya, harus datang ya di Porprov. Nanti bisa dilihat nanti bagaimana keindahan kesiapan daripada
pelaksanaan pembukaan. Nah, setelah nanti prosesi seperti itu, pembukaan dimulai tanggal 28 Juni ya teman-teman. Juni tahun 2025 gitu ya. Iya. Luar biasa. Maaf Pak, saya mau motong mungkin. Iya. Kayaknya cuma di Malang Point Channel ya Pak, kita tahu. Masih belum saya sampaikan tadi. Yang membedakan belum saya sampaikan. Ini baru awal Pak. Baru ini masih ini Pak Porprov, API Porprov. Tapi ya, Pak, ya? tanggal 28 waktu pembukaan ada apa belum saya sampaikan ini. Yang membedakan dengan kepo nih. Nah, boleh di-share Pak. Yang membedakan dengan Porprov sebelumnya belum saya sampaikan. Ya. Terus tanggal 28 pada saat pembukaan itu ada serangkaian pengisi-pengisi acara. Seperti buat hiburan gitu ya, buat masyarakat. Iya, ada tampilan penari kolosal. Yang nanti ada kurang lebih 1000 penari. 1000 Pak? 1000 penari. 1000 penari, Mbak Rahma. Ada penampilan 1000 penari kolosal di acara pembukaan. Yang nanti 1000 penari ini juga kolaborasi dengan seni-seni budaya ikonik lokal Kota Malang yang benar-benar sangat disenangi bukan hanya di masyarakat Kota Malang, hampir di seluruh Indonesia. Nasional ya Pak ya. Contoh kayak seni jarana. Oh iya, saya juga suka sih Pak kalau itu mah. Kemudian ada reog, kemudian ada tari topeng. Kemudian yang tidak kalah meriahnya sekarang Mbak Rahma, panjenengan sekarang sering mungkin mendengar musik, alunan musik yang sangat digemari oleh masyarakat Malang Raya, bahkan seluruh Jawa Timur, bahkan yang namanya bantengan. Iya, ini. Bahkan di kalangan anak kecil pun suka Pak. Iya, itu kan seni budaya umur gitu loh, Pak. Tidak dibatasi umur dan energik sekali itu. Biasa, itu tarian kolosal nanti kurang lebih 1000 orang ya teman-teman semuanya. Dari mulai perannya, tarian sebelumnya, ada apa lagi nih Pak? Nah, yang lebih menarik lagi Mbak Rahma, nanti ada isian acara nanti yang akan membedakan dengan Porprov sebelumnya. Apa itu? Apa nih? Ada yang namanya yang ini belum pernah ada di Jawa Timur. Belum pernah ada di Jawa Timur. Baru kali pertama nanti disajikan pada saat Porprov 9 tahun 2020 di Kota Malang. Belum pernah ada di Jawa Timur. Ya. Ini sangat menarik sekali, sangat indah sekali, sangat sayang kalau dilewatkan. Wah, kayaknya saya mau datang deh Pak. Boleh nih Pak, apa? Saya sudah makin kepo gitu Pak. Nah itu, apa itu Mbak Rahma? Namanya adalah drone show. Wih, luar biasa sekali. Drone show itu nanti akan memancar sinaran lighting kembang api di langit, atas langit ini ya, di atas bumi Kota Malang ini nanti ada tema-tema yang akan ditampilkan, tema-tema Porprov, kemudian Malang Boys. Ada musiknya juga nggak Pak? Ada musiknya. Ada musiknya juga. Musiknya namanya musical firework. Ini nanti musical firework itu namanya itu Mbak Rahma, nanti ada alunan musik diiringi musik mengikuti kembang api nanti akan memancar di atas di langit Kota Malang ini. Nah, Pak, tadi kita sudah membahas tentang keseruan dan kemegahan di opening seremoninya di tanggal 28 sore ya Pak ya. Tapi dari tadi nih teman-teman pasti juga melihat ya. Kita melihat kaosnya, jaketnya gitu ini adalah Pak, ya? Jaket kebanggaan pakaian seragam kontingen Kota Malang. Oke. Dengan warna khasnya biru gitu ya Pak. Biru. Arema Pol. Iya. Arema sekali. Dan di sebelahnya ada sedikit maskot ya Pak ya? Iya, maskot. Ini maskotnya Porprov 9 tahun 2025 Kota Malang. Luar biasa. Ini maskot ini luar biasa ya. Ada namanya nggak nih Pak? Ini, boleh ini di-share ke teman-teman. Ini adalah sebuah hasil proses Mbak Rahma. Ini tidak sembarang yang kita tampilkan. Maskot ini sudah melalui tahapan uji publik, kemudian ada seleksi yang diikuti kurang lebih kita festivalkan. Jadi kurang lebih ada 120 peserta.
berarti juga bertanya ke publik ya Pak ya? 120 peserta kita lombakan, yang kemudian yang terbaik sesuai dengan keputusan juri waktu itu adalah diputuskan adalah ini namanya SIMA. Wah, apa tuh Pak SIMA? Ada kepanjangan apa Pak? Ada Mbak Rahma. SIMA ini namanya singkatan dari Singo Malang. Singo Malang, boys banget ya Pak ya? Boys banget ya. Luar biasa. Karena Malang ini identik dengan namanya Arema. Arema, betul. Arema ini lambangnya adalah singa. Maka di maskotnya Porprov 9 tahun 2025 Kota Malang namanya SIMA, Singo Malang. Harapannya dengan SIMA ini memberikan spirit bagi kontingen Kota Malang untuk bertanding, berjuang, penuh semangat untuk meraih sukses kedua, sukses prestasi. Insya Allah ya Pak, jadi juara umum Porprov ke-9 gitu ya. Terus kenapa ini bawahnya putih? Ini bentuk daripada sportivitas. Luar biasa sekali. Untuk meraih prestasi, tapi kita junjung sportivitas. Karena nanti diharapkan lahirlah calon-calon olahragawan dari Kota Malang untuk ke jenjang yang lebih tinggi, bisa ke PON, bisa ke Asian Games, bisa ke SEA Games, bahkan bisa ke tingkat membanggakan dunia. Kota Malang lah ya Pak. Membanggakan Kota Malang. Nah, Mbak kita tadi ngomong-ngomong tentang SIMA gitu Kayaknya kalau semisal ada perlombaan pasti ada fasilitas gitu betul, ya Pak. Saya tadi melihat ada banyak perbaikan gitu venue, apalagi ini venue utama betul Pak? Venue utamanya betul di Stadion Gajah Yana. Kalau boleh tahu nih berapa venue sih Pak kalau untuk Porprov gitu? Kota Malang di dalam Porprov 9 tahun 2025 sesuai dengan keputusan KONI Jawa Timur mendapatkan jatah 40 venue. Wah, luar biasa sekali. 40 venue yang nanti tersebar di wilayah Kota Malang. Alhamdulillah dari 40 venue ini sudah siap semuanya. Fix banget ya Pak? Fix banget. Dari 40 venue ini kan terbagi Mbak Rahma. Betul. Jadi ada yang memanfaatkan asetnya Kota Malang, kurang lebih ada 8 asetnya Kota Malang yang nanti tempatnya pertandingan perlombaan. Kemudian ada yang banyak lagi dari miliknya perguruan tinggi. Oh, bekerja sama juga ya Pak ya? Karena Kota Malang sangat diuntungkan. Infrastrukturnya sangat lengkap dengan perguruan tinggi. Betul, Pak. Ada di UM, ada di UIN, ada di Unisma, ada di Polinema, ada di Brawijaya. Yang dimana fasilitas-fasilitas tempatnya ini sudah teruji karena sering dipakai untuk event-event besar. Betul. Ada nasional, internasional, sehingga sudah tidak bisa diragukan lagi. Terus ada venue yang miliknya swasta. Contoh tadi untuk basket kita menggunakan Bima Sakti. Oh, Bima Sakti punya pemerintah gitu ya, punyanya dunia usaha, Bima Sakti, ya. Bima Sakti. Berarti luas ya, kerjasamanya dengan dunia usaha juga dengan perguruan tinggi. Yang semuanya ini sudah dinyatakan layak oleh KONI Jatim sebagai tempatnya pertandingan perlombaan Porprov 9 tahun 2025 ada 40 venue yang tersebar di wilayah Kota Malang. Maka dalam waktu dekat ini akan saya sampaikan, akan kami publikasikan di mana tempat titik-titik itu supaya nanti apa? Baik masyarakat Kota Malang, kemudian atlet dari luar daerah, para pengunjung bisa tahu ketika akan menikmati, mengunjungi pertandingan di masing-masing titik akan segera kami publikasikan. Jadi jangan khawatir ya, atlet-atlet yang mau datang ke Malang sudah dipersiapkan dan sudah kami persiapkan, gitu ya, Pak, ya? sudah semuanya sudah layak, sudah layak, semuanya sudah dinyatakan oleh tim diligit dari KONI Jatim bahwa 40 venue tempat pertandingan yang ada di Kota Malang sudah dinyatakan layak secara keseluruhan. Kalau untuk akses jalan nih Pak, gimana nih Pak? Oh ya, gimana nih? ini karena nyambung nggak sih Pak? Betul. Jadi nyambung dengan yang sukses pertama tadi Mbak Rahma, sukses penyelenggaraan. Kita antisipasi, kita menyadari memang Kota Malang sebagai kota destinasi wisata, kunjungan wisata, kota pendidikan. Jangan lupa Mbak Rahma, penduduk Kota Malang jumlahnya 847.000 lebih. Iya, padat kan Pak. 847.000 lebih yang hanya
ada di kurang lebih 114 km persegi. Kepadatannya tentunya tinggi. Kemudian yang kita tidak lupa bahwa di Malang ada kurang lebih 500 sampai dengan 800 ribu mahasiswa. Sangat padat dan wilayahnya Kota Malang nih dingin. Iya, betul. Belum lagi nanti ditambah dengan ini atlet yang akan bertanding, atlet bertanding, pengunjung segala macam. Maka ini sudah diantisipasi, beberapa kali sudah kita rapat koordinasi. Maka untuk finalisasinya nanti akan ada rapat koordinasi dengan jajaran instansi yang lain, dengan TNI, Polri, dengan jajaran OPD terkait, bagaimana mengatur rekayasa lalu lintas supaya gelaran Porpro ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Tetapi Mbak Rahma, kemacetan ini jangan hanya dilihat sebagai unsur negatifnya saja, karena macet ini pasti ada. Kalau ada kemacetan, yang penting masih bisa jalan, apalagi ada gelaran Porprov, ini tanda-tanda ekonomi semakin menggeliat. Amin, gitu ya Pak. Pasti pedagang UMKM juga pasti, seneng, ya, pasti. Pak, ya. Ada buzzer nggak sih Pak untuk Porprov ada. Ini? Jadi di masing-masing venue Mbak Rahma nanti akan ditempatkan UMKM di 40 venue tadi itu. Masing-masing ya Pak? Masing-masing nanti akan ditempati UMKM yang nanti sudah dikurasi oleh Diskopindak supaya apa, nanti jualannya ini bisa menarik. Jadi setiap UMKM nanti akan diterjunkan di masing-masing venue tadi. Maka dari itu saya sampaikan tadi bahwa gelaran Porprov ini juga untuk masyarakat Kota Malang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Maka dari itu para UMKM yang sekarang sudah dikurasi oleh Diskopindak untuk mempersiapkan diri supaya jualannya menarik, bisa dibanjiri, bisa dibeli oleh para pengunjung pada saat Porprov 9 tahun 2025. Bahkan dipersiapkan juga ya Pak. Betul, kuliner-kuliner. Teman-teman yang FOMO makanan, wajib datang. Malang sih, Pak? terkenal dengan baksonya, bakso Malang, dengan tahu campurnya, makanan yang lainnya. Kemudian oleh-oleh khasnya, keripik tempe, nanti akan ada di masing-masing venue. Yang tidak kalah pentingnya, nanti ada beberapa UMKM yang jualan untuk ini, ada maskot, merchandise-nya merchandise-nya, buat kenang-kenangan gitu ya Pak ada ya. jersey segala macam, ada macam-macam pernik-pernik yang nanti bisa menarik untuk kenang-kenangan setelah datang mengunjungi Porprov 9 tahun 2025 di Kota Malang. Pasti Kota Malang akan menjadi kenangan. Amin. Gitu, iya. Kota kenangan gitu kan? Kota kenangan, iya. Benar-benar. Nah, tadi jadi teman-teman jangan takut ya kalau perutnya kosong ya Pak ya. Pasti akan dimanjakan. Habiskan uangnya di Kota Malang. Tidak akan rugi. Uang yang uang yang dibawa dari daerah-daerah nanti tolong dihabiskan di Kota Malang dan pasti akan membawa kenangan terbaik dan nanti akan kembali ke Kota Malang. Ditukar dengan kebahagiaan dan kenangan ya teman-teman, uangnya. Betul sekali Mbak Rahma. Tapi tadi saya sempat tertarik yang bagian atlet Malang. Tadi meningkat 100 berapa? 40 apa 120 targetnya nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh KONI dan sudah direspon, dan ini memang dari pendataan yang dilakukan nanti targetnya 162 emas. Ya. Dari yang sebelumnya 80. Yang sebelumnya kita mendapatkan emas 74 di Porprov sebelumnya. Iya. Saya tadi juga bertemu Pak di depan atlet-atlet yang habis latihan. Nah, sekarang sedang latihan semuanya Mbak Rahma. Semua ya Pak? Semuanya sedang melakukan puslatkot. Puslatkot di masing-masing tempatnya latihan, ada try in, ada try out, dan alhamdulillah luar biasanya Mbak Rahma untuk membangkitkan semangat dari para atlet kita tadi itu, Bapak Wali Kota Malang, Bapak Wakil Wali Kota Malang, Pak Sekda, dan beberapa UPD terkait itu nanti setiap hari Mbak Rahma itu berkunjung ke tempat-tempat latihannya atlet. Ini luar biasa motivasi. Setiap hari Pak, setiap hari. Benar-benar didukung oleh Wali Kota Malang. Benar-benar didukung all out dari para pimpinan kita, dari Pak Wali, Pak Wawali, Pak Sekda bersama-sama dengan kami mengunjungi para atlet yang sedang berlatih. Karena saya juga follow Instagramnya kan Pak. Iya kan. Nah ini dalam rangka untuk memberikan motivasi, semangat bagi atlet untuk meraih prestasi. Karena
Pak Wali sudah menyiapkan bonus. Ini yang paling disukain sama teman-teman nih, bonus. Pak Wali sudah menyiapkan bonus dan bonusnya itu juga lebih besar dari porprov sebelumnya. Nah, ini kan menarik ini. Supaya atlet kita menjadi lebih semangat lagi. Buat mencapai tujuan juara umum tadi, Pak. Aspek betul, nggih, Mbak Rahma. Jadi kesiapannya masih persiapan tapi udah matang ya, Pak. Dan ditambah lagi Mbak Rahma. Untuk memberikan semangat, membangun kebersamaan atlet, jiwa nasionalisme daerah Kota Malangnya. Nanti tanggal 11 dan 12 atlet ini akan dikumpulkan jadi satu untuk kegiatan karakter building. Oh, ada program tersendiri ya, Pak, program karakter building dalam rangka untuk membuat ikatan yang kuat, memberi chemistry-nya untuk bersama-sama meraih prestasi cita-cita yang kedua tadi, sukses yang kedua, sukses prestasi dengan ada program karakter building supaya atlet Kota Malang benar-benar siap secara lahir, secara mental, mempunyai semangat yang sama untuk mengharumkan Kota Malang di ajang Porprov 9 tahun 2020. Luar biasa sekali, Pak. Sangat. Sekali lagi saya bilang tadi dari percakapan kita saya terkagum-kagum dan semakin pengen ikut di openingnya. Iya, monggo Mbak Rahma. Dapat VIP ya, Pak ya? Insya Allah, ya. Pokoknya nanti menghubungi saya. Nanti tanggal 28 kalau tidak ada kegiatan yang lain, sempatkan untuk membuktikan keindahan hiburan. Ada lagi loh Mbak Rahma. Apa tuh Pak? Ini di pembukaan tadi juga kami akan datangkan gestar. Oh, gestar. Gestarnya artis yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tidak saya sampaikan sekarang. Nanti masih akan saya tampilkan, saya publikasikan di flyer-flyer yang tidak lama lagi akan bisa dilihat oleh masyarakat Kota Malang. Gitu ya, Pak, ya, luar biasa. Ya. Saya juga baca-baca nih Pak kemarin di website-nya, ternyata untuk Porprov ini Malang juga menyediakan website. Iya, untuk teman-teman yang kepo, ini dari fasilitas dan lain-lain, sudah ada ya Pak ya? Sudah, ini sedang disiapkan oleh Kominfo. Betul. Dan nanti yang tidak kalah pentingnya Mbak Rahma, bagi media, para pengunjung yang ingin tahu informasi terupdate terkait dengan perolehan medali segala macam, kami siapkan namanya Media Center. Media Center di Gedung Kartini, tidak jauh dari stadion ini. Di sampingnya stadion ada namanya Gedung Kartini. Nanti itu sebagai pusat informasi. Media Centernya Porprov 9 tahun 2025 yang juga nanti akan diperindah, ditambah lagi dengan UMKM yang tadi itu. Jadi sambil mencari informasi, kepingin jajan dulu, nanti akan kami tampilkan UMKM yang menarik di sekitaran Media Center. Luar biasa sekali. Dari kesiapannya saya tadi, dari aspek-aspeknya, UMKM-nya, pra acara openingnya, semuanya sudah. Sebenarnya mungkin untuk last but not least nih Pak, terakhir boleh di-share dong Pak ke teman-teman, kira-kira presentasenya untuk kesiapannya untuk Porprov ke-8 di Kota Malang ini berapa persen gitu Pak? Kalau persentase kesiapan sampai detik sekarang Pak, boleh? Baik kami selaku peserta dan kami selaku penyelenggara tuan rumah sudah di atas 90%. Luar biasa sekali. Tinggal menunggu saja, tinggal menunggu pelaksanaan ya. Jadi baik kami selaku tuan rumah, lebih-lebih kami selaku peserta, atletnya sudah kita siapkan, sudah tinggal menunggu pelaksanaan. Prosentasenya sudah di atas 90%. Wah, luar biasa sekali Pak. Di atas 90% menuju Hamin 24 hari. Hamin 24 hari pembukaannya. Teman-teman udah nggak sabar ya mungkin. Itu tadi mungkin obrolan kita ya Pak ya. Iya, Mbak Rahma. Betul. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Semoga sehat selalu dan kami tunggu kedatangannya nanti. Terima kasih. Dan seluruh masyarakat Kota Malang, ayo bersama-sama kita ramaikan. Bersama-sama bersemangat kita ramaikan, kita partisipasi aktif untuk mensukseskan Porprov 9 tahun 2025 untuk menjadi tuan rumah yang terbaik
dan meraih prestasi yang jauh lebih tinggi dari Porprov sebelumnya. Yang tidak kalah pentingnya, mari kita bersama-sama berdoa supaya 4 sukses tadi bisa kita raih dengan sangat membanggakan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi untuk terakhir pertanyaan dari saya, mungkin Bapak ingin closing statement gitu Pak, satu kata, satu kalimat terakhir boleh buat teman-teman mungkin yang nonton, ada atlet mungkin yang nonton video kita di Malang Point Channel, boleh Pak di-share kalimat. Terima kasih Mbak Rahma. Dalam kesempatan yang baik ini kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Malang untuk menyambut Porprov ini dengan penuh gegap gempita, penuh semangat, menjadi tuan rumah yang terbaik, dan kita berdoa atlet-atlet kita nanti bisa meraih prestasi yang terbaik sehingga nanti bisa mengharumkan Kota Malang yang semakin boys berkelas. Luar biasa. Dan sampai jumpa di Porprov yang ke-8 di Jawa Timur yang akan ada di Kota... 9. Oh, 9? Iya, maaf Pak. Karena manusia nggak luput dari kesalahan gitu kan, nggak ada yang sempurna. Sekali lagi kita sampaikan ya Pak, selamat jumpa di Porprov ke-9 yang akan berada di Kota Malang di 2025. Terima kasih. Sama-sama, penuh semangat. Sehat selalu. Amin. Salam olahraga jaya. Semuanya.